Hey yo, please welcome back to my channel. Kali ini, cerita anak ini akan mengajarkan kita masa lalu yang dianggap gagal tak menjamin masa depannya juga gagal. Seperti anak ini yang sering dianggap murid yang sering tertinggal dan dianggap tidak berbakat justru menjadi salah satu orang paling berpengaruh di bidang ilmu pengetahuan. Dan sekarang, hasil penemuannya hampir dipakai di seluruh dunia. Siapa dia? Sebelum saya mulai, mari bantu like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa terus berkarya. Jika sudah, tak perlu mondar-mandir lagi. Langsung saja kita bahas materinya. Thomas Alva Edison memberikan kontribusi besar bagi dunia atas penemuan lampu pijarnya. Sebelum menemukan lampu pijar, Thomas Alva Edison ternyata sudah menemukan generator listrik, perekam suara, maupun film. Dikutip dari Encyclopedia Britannica, Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Edison Junior hanya bersekolah beberapa saat saja karena Edison dianggap sebagai murid yang sering tertinggal dan dianggap tidak berbakat. Hal ini karena Edison memiliki sedikit gangguan pada pendengarannya. Thomas Alva Edison akhirnya dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap bodoh. Akan tetapi, akhirnya ibunya yang mengajarinya di rumah. Di usia 11 tahun, akhirnya Thomas Alva Edison belajar otodidak karena rasa keingintahuannya yang sangat besar. Pada tahun 1854, keluarga Edison harus pindah ke Port Huron, Michigan dan membuat sang ayah kehilangan pekerjaannya. Edison kemudian bekerja sebagai penjual koran di usia 12 tahun di jalur kereta Port Huron menuju Detroit. Dia pun menjadi operator telegraf setelah menyelamatkan anak berumur 3 tahun, Jimmy Mackenzie, karena terjebak rel kereta. Merasa sudah menyelamatkan anaknya, ayah Jimmy kemudian mengajari Edison menjadi operator. Edison merupakan orang yang pintar namun lemah dalam manajemen keuangan. Dirinya menikahi Mary Stillwell yang berusia 16 tahun pada 1871. Saat itu, Mary juga sama tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Akhirnya mereka berdua mengalami kesulitan keuangan. Edison kemudian mengajak ayahnya untuk membangun laboratorium 2,5 lantai dan toko mesin di lingkungan Menlo Park, New Jersey. Di tahun 1876, Western Union meminta Edison untuk mengembangkan alat komunikasi yang bisa menyaingi telepon penemuan Alexander Graham Bell. Namun, dia menolak. Meski begitu, pada tahun 1877, Edison menciptakan fonograf yang mampu memainkan dan menyimpan suara. Sebuah mesin yang akan menyalin sinyal yang diterima ke dalam alat dalam bentuk suara manusia. Setelah menggunakan kertas parafin sebagai penyimpan sekaligus mengeluarkan suara pada fonograf akibat suara yang tersimpan, Edison kemudian meluncurkan fonograf kertas timah. Edison kemudian dijuluki Wizard of Menlo Park di dunia. Pada tahun 1878, Edison mulai mengembangkan sistem penerangan listrik yang diharapkan bisa menyaingi lampu tradisional dari minyak tanah maupun gas. Lampu pijar menjadi penemuan yang menarik perhatian. Beberapa ilmuwan sudah ada yang lebih dulu mengembangkan lampu pijar, namun tetap ada kekurangannya. Selain itu, biaya produksi yang mahal menjadi hambatan. Setelah melakukan banyak percobaan, Edison mulai fokus pada bahan pijar dari filamen, karbon, dan sukses pada tes pertama tanggal 22 Oktober 1879. Lampu tersebut mampu bertahan selama 13,5 jam. Edison terus menyempurnakan lampunya dan pada tanggal 4 November 1879 mendaftarkan hak patennya atas lampu pijar. Seiring berjalannya waktu, Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus, yaitu karbon bambu yang mampu membuat lampu bertahan hingga 1200 jam. Januari 1880, Edison mendirikan perusahaan yang bisa mendistribusikan listrik untuk kebutuhan harian menyinari kota. Pada tahun tersebut, Edison mendirikan perusahaan Edison Illuminating yang kemudian diganti nama menjadi General Electric Corporation. Tahun berikutnya, Edison meninggalkan Menlo Park untuk mendirikan beberapa gardu maupun kabel listrik. Tahun 1882,
stasiun gardu Perth Street menyediakan 110 volt listrik untuk mencukupi kebutuhan 59 pelanggan di kawasan Manhattan. Thomas Alva Edison meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1931 pada usia 84 tahun di rumahnya. Pada saat kematiannya, seluruh komunitas dan perusahaan mematikan lampu dan listrik sebagai bentuk penghormatan sebagai penemu besar. Inilah hidup, tak ada yang tahu masa depan. Meski saat kecil dianggap anak gagal, siapa sangka justru di masa dewasanya dia menjadi salah satu orang yang paling dikenal di seluruh dunia. Terima kasih atas penemuannya. Kini lampu sudah semakin maju hingga lampu LED. Tapi semua ini ada karena berkat Thomas Alva Edison. Demikian sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada kalian. Jika kalian suka, mari bantu like dan share video ini. Jika pun ada kritik dan saran dari kalian, mari tulis di kolom komentar. Karena kritik dan saran dari kalian dapat membangun channel ini untuk menjadi lebih baik. Salam nama ilmu dan makin cerdas.